Ya. Oke. Ya. Hai, masih bersama aku Ai di channel Isi Jogja Merk. Sekali ini kita akan ngobrolin jurusan karawitan ya. Karena banyak banget yang nanyain gimana sih masuk jurusan karawitan gitu kan. Nah, sekarang aku sama Kak Maria. Kak Maria ini dari jurusan karawitan angkatan 2019. Nah, sebelum kita lanjutin ngobrol-ngobrolnya, jangan lupa subscribe, like, dan share channel aku ya. Oke, lanjut aja. Kok memutuskan untuk kuliah karawitan itu gimana ceritanya? Dulu ceritanya itu waktu kecil kan udah suka karawitan. Tapi SMP, SMA itu udah jarang kepegang kan Kak. Terus kebetulan lihat di isi ada karawitan, ya udah akhirnya mutusin untuk ambil ambil di jurusan karawitan. Oh iya, ceritain deh pas pengalaman PMB pas Kak Maria kemarin. Jalur apa ya? Jalur SBM Kak. Ceritanya SBM. Dulu aku jalur SBM itu aku tesnya itu sosum. Di jurusan seni itu kan ada tes sosum Kak. Sosum itu terdiri dari 3 mata pelajaran, ekonomi, sosiologi, sama geografi. Nanti juga ada tambahan kayak tes IQ, nanti ada matematika, bahasa, kayak gitu. Terus habis tes kita kan dapat nilai, baru nanti kita daftar ke kampus mana yang akan kita pilih untuk memilih prodi-prodi yang kita mau pilih. Tes keterampilannya kan, tes keterampilannya itu dulu aku kan di sini kan udah tinggal duluan di Jogja. Oh, udah tinggal di Jogja dulu. Jadi kan keterbatasan alat untuk menuhin portofolio itu kan susah. Dan aku juga sedikit relasi di Jogja. Terus akhirnya aku bingung mau pinjam alat kemana. Terus akhirnya aku punya ide, kan di gereja ada gamelan itu Kak. Ya udah aku pakai aja itu alat gamelan. Aku pinjam ke gereja Buat bikin portofolio. Iya. Portofolio berarti di videoin. Iya, di videoin Kak. Apa aja itunya tesnya? Yang portofolionya di kemarin disertain. Portofolio yang Sertain. disertain itu nanti main instrumen apa aja, gamelan, terus ada juga nanti tes ritmis sama vokal. Vokalnya itu ngikutin yang instruksi dari situ, nanti kita dikasih contoh kan Kak, terus kita ikutin kayak kayak gitu. Kalau ritmisnya juga nanti ada ketukannya, tapi dia yang pakai piano kan, nanti kita ngikutin. Kalau yang mandiri tuh nanti kita disediain instrumen-instrumen, terus kita disuruh milih untuk memainkan alat musik mana yang mau kita pentaskan ke depan dosen. Terus ada juga tes vokal. Tes vokalnya itu nanti ada titilaras pelok sama slendro. Kalau pelok itu jiro lumo nempi jiro lu. Kalau slendro itu jiro lumo nem jiro lu. Perbedaannya hanya di pi sama J-nya Kak. Cuma nadanya juga perpanjangannya nadanya kayak hertznya nadanya itu beda sedikit. Kalau tes tertulisnya? Tes tulisnya itu ya seputar pengetahuan kayak PKN, terus bahasa Indonesia, terus sama tentang karawitan. Kalau tes wawancara itu apa? Tes wawancara mungkin ditanyain tentang seputar kenapa sih pengen masuk di isi, alasannya apa, orang tuanya apa, profesinya kayak gitu-gitu. Terus itu kemauan sendiri atau gimana? Ya seputar itu. SBM ada ini nggak? Apa sih alasan kamu pengen masuk isi? Ada nggak? Di tesnya Kak, nggak ada. SBM nggak ada. Emang cuma portofolio aja. Portofolio, tapi nanti ada kayak seputar pertanyaan yang menyangkut tentang karawitan. Ibaratnya itu kalau di tes mandiri itu wawancara, cuma ini cenderung ke karawitannya Kak. Ada nggak sih temen dari luar Jawa tapi kuliah di karawitan? Ada nggak? Ada Kak. Itu ada, tapi dia agak susah
menguasai tentang, kan kita kan orang tradisi lah, tradisinya kan Jawa lah, dia susah ngikutin kayak bahasanya gitu loh, kan dia kan pakai bahasa Indonesia, jadi agak susah menyesuaikan. Kan ada pelajaran tuh kayak sastra Jawa, dan itu pelajarannya itu kayak tentang bahasa Jawa, jadi dia mungkin agak susah sedikit. Tapi bisa ngikutin? Bisa Kak. Bisa ngikutin. Terus kalau jurusan karawitan itu kuliahnya ngapain aja sih? Kuliahnya itu main alat musik. Semua alat musik harus bisa dong? Iya bener banget Kak, harus bisa semua alat musik Jawa. Iya, terus ajarin apa lagi? Alat musik, terus dan itu nggak mempelajari alat musik Jawa doang ya Kak, ada karawitan Bali, ada karawitan Banyumas, Sunda, jadi semua harus bisa. Nggak cuma praktek ya, teori juga banyak. Iya, banyak banget Kak. Jadi apa aja sih dia yang dipelajarin selain praktek gitu? apa ya, filsafat Pancasila, terus PKN, bahasa Indonesia, sastra Jawa, pengetahuan tentang karawitan Bali, Sunda, terus Jawa sendiri termasuk. Banyak banget sih Kak. Terus apa lagi ya? Nanti tuh kalau misalnya itu kita bisa milih nggak sih kalau yang jurusan lain kan semester 3 tuh kayak seperti ada penjurusan atau apa. Kalau yang di karawitan ada nggak sih misalnya karawitan mau ke tradisi Jawa, ke tradisi Bali, ke tradisi mana? Oh, kalau di karawitan sendiri kayaknya nanti pas semester mau akhir, kayak semester 7 kayaknya Kak. Itu nanti kita tuh pilihannya tuh bukan di kita mau ke Bali, kita mau ke Sunda atau enggak. Nanti kita pilih mainnya kendang, rebab atau gender gitu. Iya, bukan soal Bali, Sunda gitu. Oh, jadi ke alat musiknya? Iya, ke alat musiknya Kak. Oh, susah nggak sih kuliahnya? Dibilang susah, enggak sih Kak, cuma rumit. Kalau susah sih enggak ada rumit. Gimana? Susah tapi rumit itu gimana? Enggak susah, cuma rumit. Rumitnya itu soalnya kan di karawitan itu harus pakai perasaan ya. Kalau main apa gender misalnya kan harus 2 tangan, terus apa namanya, tempo, kita main tempo lah. Tempo kan kita nggak bisa main sendiri lah, kita kan saling terhubung Kak. Kendang ke bonang, ke rebab, ke mana, kita saling terhubung. Jadi kalau kita mainnya ngebut sendiri kan mereka juga nggak bisa, jadi aut-autan. Kita mainnya kerjasama, jadi harus pakai perasaan. Kan tadi harus menguasai hampir semua alat gamelan itu kan. Apa aja sih alat gamelannya itu? Ada kendang, ada bonang, gong, kenong, demung, saron, suling, siter, gender, banyak banget Kak. Ini masih belum ya, setidaknya kita harus mengerti gimana cara dia mainnya. Kita belajar notasi itu ya kita ngafalin, misalnya kendang ya Kak ya, kendang kan tak tunda lah gitu kan, itu ada notasinya T, 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 P, B gitu kan, itu kan harus dihafalkan lah. Tak tunda. Bonang ya Kak ya. Kalau misalnya notasi berapa gotro gitu ya Kak, roji, jinem kayak gitu-gitu Kak. Jadi kita ngafalinya pakai mulut, nanti pas praktek kan kita kan otomatis kan otak kita kan udah langsung, tangannya udah jalan sendiri kalau kita udah hafal Kak. Terakhir tips buat teman-teman yang pengen masuk jurusan karawitan. Untuk teman-teman yang pengen masuk jurusan karawitan, kalian harus semangat, belajar terus, dan jangan lupa untuk berdoa. Kalau buat tes ke itu jurusan itu, kalian harus setidaknya mengerti tempo, ritmis, dan bisa membedakan nada. Terus apalagi ya Kak, kepekaan itu juga. Terus kalian juga setidaknya bisa memainkan alat musik yang ada di karawitan. Itu memainkan alat musik itu meskipun kita nggak bisa, setidaknya sedikit-sedikit, nggak harus bisa banget, nggak apa-apa. Kita kan di situ nanti belajar. Bener. Jadi nggak harus
masuk ke isi harus jago dulu, nggak harus. Jadi kita di situ sedikit aja, kita ada kemauan, niat dan tekun belajar pasti bisa. Udah banyak banget yang dibocorin sama Kak Maria, astaga Kak. Ya jangan lupa terus berlatih ya. Iya. Terus cari tahu tentang karawitan itu seperti Iya. apa. Biar pas kalian masuk, kalian pasti tanya sama penguji yang nggak bingung-bingung banget. Oke? Cukup sekian tentang jurusan karawitan. Sampai ketemu di video jurusan yang lainnya. Oke? Oke.